Halo sahabat Facebook di Minahasa, selamat pagi. Di sini sekarang di New Hampshire, di Somersworth, waktu menunjukkan jam 6.36 sore. Ceritanya begini, tadi pagi ada pendeta di Tomohon yang telepon saya dan bilang, "Fit, soal dia itu ada di YouTube video-video yang menceritakan tentang ceramah dari pendeta Lamberti Mandagi yang disampaikan di hadapan para pembina remaja Gemim. Dan di situ beliau antara lain memberikan beberapa statement, dan statement-statement beliau itu ditanggapi sebagai usaha untuk menjelaskan Trinitas itu dari perspektif ajaran Sabellianism atau modalisme. Ini sudah sangat viral, dan pernyataan pendeta Lamberti ini ditanggapi oleh beberapa orang lain. Dan ada juga Pak Albertus Mampuk dari Palu yang menanggapi lewat video. Pendeta teman di Tomohon ini bilang, apa kita boleh ditanggapi juga? Dan dia mengirim beberapa link. Saya kemudian melihat link-link itu, dan reaksi pertama saya bilang, wah itu udah soal intern aja di sana, dan saya kira ada bidang APP yang lebih layak menjelaskan hal seperti itu, karena itu terkait dengan ajaran gereja. Apalagi statement itu dibuat oleh seorang pendeta Gemim yang adalah dekan Fakultas Teologi UKIP. Namun lama-lama dalam apa yang saya lihat di video-video itu, tanggapan-tanggapan itu, saya menemukan ada hal yang aneh sebenarnya di situ, karena apa yang dikatakan oleh pendeta Lamberti itu kemudian ditanggapi oleh ada penanya yang langsung mengaitkan itu dengan modalisme. Jadi satu cara menjelaskan Trinitas itu dari perspektif modalistik itu, bahwa Allah terkait dengan pernyataan pendeta Lamberti bahwa Allah itu satu pribadi dengan 3 cara keberadaan, itu sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketika dia ditanyakan apakah itu dia sedang mengajarkan modalisme, tiba-tiba dia membantah. Jadi ada soal untuk menolak, saya tidak bicara tentang modalisme. Kelihatannya ini cerita tidak buku masuk gitu. Jadi yang bertanya itu mendapat kesan bahwa pendeta Lamberti sedang mengajarkan modalisme. Pendeta Lamberti mengatakan bahwa ia tidak sedang berbicara tentang modalisme, dan dia merujuk kepada bukunya Harun Hadiwiono dan mengutip dari situ. Saudara perhatikan, ini ada sesuatu yang terjadi yang sebenarnya aneh, tapi itu juga karena dilatar belakangi oleh ceramah yang tidak lengkap, karena dia tidak mengikut sertakan sebenarnya konsep yang sesungguhnya dari apa yang dia baca dari buku Harun Hadiwiono itu. Jadi kalau kita lihat secara lebih jauh, sebenarnya Dr. Harun Hadiwiono itu adalah seorang Barthian. Dia adalah penganut sebenarnya ajaran Barth. Dan kalau kita lihat apa yang dibicarakan oleh pendeta Lamberti, itu adalah konsep Karl Barth tentang Trinitas. Dan Karl Barth itu memang mencoba menjembatani pemahaman Trinitas itu dari pandangannya tentang kedaulatan Allah. Nah, saya mau menganjurkan sebenarnya pendeta Lamberti itu baca lengkap lah ajaran Barth itu dari sumber premier gitu. Sumber premier artinya tulisan Karl Barth sendiri.
di mana Karl Barth menjelaskan dengan jernih sekali apa yang dia maksudkan dengan satu pribadi, tiga keberadaan. Jadi keberadaan itu dia sebutkan sebagai, dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai modes of beings. Ya, modes of being, cara keberadaan. Dan itu merupakan terjemahan dari bahasa Jerman. Bahasa Jermannya adalah Seinsweise. Sein itu adalah existence, keberadaan. Weise itu adalah cara, modus, bagaimana keberadaan itu diungkapkan. Dan ini Karl Barth tulis di dalam bukunya Church Dogmatic, panjang lebar itu. Jadi kalau Pendeta Lamberti membaca dengan teliti, sebenarnya tulisan dari atau buku asli dari Karl Barth, dan dia menggunakan sumber utama, maka kesalahpahaman itu bisa diluruskan gitu. Dan di situ Karl Barth sangat jelas menunjukkan kenapa dia memilih kata misalnya Seinsweise dalam bahasa Jerman itu, atau modes of being dalam bahasa Inggris, karena itu bukunya diterjemahkan. Jadi Barth menulis aslinya dalam bahasa Jerman, tapi diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kenapa dia memilih itu dan menolak kata persone, misalnya kata person itu. Jadi dia mengungkapkan dengan jelas dalam bukunya Church Dogmatic, khususnya itu dalam volume kedua itu. Sebentar, cek dulu. Itu beberapa bab di sana yang mana Karl Barth membahas dengan sangat jernih dan teliti apa yang dia maksudkan. Jadi judul-judul dari bab-bab itu, misalnya kita lihat dia berbicara di paragraf atau bab 9 itu tentang the triunity of God. Jadi ketriesaan Allah, dan dibahas di situ ada empat poin. Unity in Trinity, kesatuan dalam Trinitas. Trinity in Unity, ya, Trinitas dalam kesatuan. Trinity, Trinitas itu sendiri. The meaning of the doctrine of the Trinity. Jadi makna dari ajaran Trinitas. Dan dia mempertahankan pendapatnya itu untuk menggantikan kata persone, ya, dengan modes of being, Seinsweise. Nah, kalau kita mempelajari seperti itu, memang, dan ini mungkin keterkejutan Pendeta Lamberti ada di situ. Waktu dia mendengar kata modalisme, dia nggak tahu itu dia nggak siap untuk menjawab itu, karena memang dia tidak menggali lebih jauh apa yang dimaksudkan oleh Harun Hadibiono dengan pernyataan itu. Nah, orang yang mengerti Karl Barth akan tahu dari mana sumbernya dan dari mana harus dijawab pertanyaan itu. Nah, statement Karl Barth ini memang mengakibatkan kritikan dari teman-teman teolognya. Dan salah satu kritikus Karl Barth itu yang cukup tajam mengkaji itu adalah teolog Jerman juga, ya, Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann itu dalam bukunya The Trinity and the Kingdom, itu di halaman 139, itu membahas khusus Karl Barth dengan dibawa tema Trinitarian Monarchy. Jadi dan di situ dia mengkritisi bahwa gara-gara cara Karl Barth menjelaskan apa yang dikatakan satu pribadi, tiga keberadaan atau tiga modes of being itu, maka Karl Barth seakan-akan mendukung Sabellianism atau modalisme. Jadi itu kritikan dari Jürgen Moltmann terhadap Karl Barth. Tapi para pembela Karl Barth mengatakan sebenarnya tidak. Dan itu bisa dijelaskan dengan antara lain membaca apa yang Karl Barth sendiri tulis dalam bukunya yang terkenal tentang dogmatika gereja itu. Oleh karena itu, kalau saya boleh sarankan, mungkin untuk kelanjutan dari diskusi itu, baik Pendeta Lamberti untuk mengkaji. Bagi seorang akademisi tentu mempunyai akses terhadap buku-buku teologi yang asli sebagai sumber utama, dan menjelaskan bahwa apa yang dimaksudkan itu memang bukan tentang modalisme,
tapi tentang teologi Karl Barth, yang oleh Moltmann misalnya dikatakan sebagai Trinitarian monarchy. Nah, apa itu? Bagaimana itu? Nah, kalau kita lihat seperti itu, memang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan misalnya oleh penanya pada waktu seminar itu akan bisa dijawab. Ada perbedaan tentu yang tajam, karena Barth sendiri menolak Sabellianisme dan modalisme itu. Nah, bagaimana caranya menjelaskan itu? Saya kira saya mau berhenti di sini untuk menantang supaya teolog seperti Pendeta Lamberti Mandagi juga yang jernih dengan mengutamakan sumber-sumber utama. Ya, karena kalau Harun Hadibiono yaitu sumber sekunder ya. Tapi kalau kita baca langsung dari Karl Barth ya mungkin akan lebih jelas lagi. Sehingga saya menduga bahwa ini ada kesalah pengertian antara yang berceramah dengan yang bertanya gitu, atau ada perbedaan persepsi bukan dalam penafsiran terhadap Trinitas itu, tapi bahwa konsep yang dipresentasikan itu tidak lengkap, sehingga menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa dijawab, sehingga didiskusikan seakan-akan itu perbedaan interpretasi. Baik, terima kasih semua teman yang sudah menonton ini, dan mungkin bisa mendorong juga supaya Pendeta Lamberti menjelaskan dari perspektifnya. Saya tidak bisa mengganggu dulu itu, supaya dengan demikian kita tahu bahwa itu memang yang ia maksudkan, sehingga apa yang dikatakan tentang modalisme itu bisa dibantah. Apalagi sekarang sudah ada video juga yang mengatakan bahwa modalisme itu sedang masuk ke Gemim. Saya mengatakan tidak, karena saya tahu dan bisa membaca itu dari Karl Barth, ya, dan melihat bagaimana Karl Barth mencoba menjelaskan itu, termasuk kritikan dari salah satu kritikan terhadap Barth itu dari Jürgen Moltmann. Ada juga Wolfgang Pannenberg, itu juga teolog Jerman yang menulis tentang sistematika teologi, dan dia juga memberikan tanggapan yang mirip dengan apa yang diberikan oleh Jürgen Moltmann terhadap Karl Barth. Baik teman-teman, saya kira saya berhenti di situ dulu sambil mengajak kita membuka perspektif supaya diskusi itu tidak dangkal dan tidak sempit, apalagi dilakukan pada level akademik ya, oleh teolog yang punya gelar dan mempunyai jabatan di lingkungan dunia akademik. Baik, terima kasih ya untuk perhatiannya. Saya mau menuju ke undangan makan malam dulu ini. Ada yang teman di sini yang berhari jadi. Oke, bye guys.